Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang kerangka konseptual atau conceptual framework. Di Indonesia sendiri, dalam PSAK juga terdapat kerangka konseptual. Ya, dalam standar akuntansi keuangan kita juga mengatur adanya kerangka konseptual yang merupakan konsep dasar dari pelaporan keuangan atau konsep dasar dari akuntansi. Ini sangat penting karena terkadang ketika wawancara kerja, kita juga ditanya tentang konsepnya, tentang akuntansi itu seperti apa. Nah, nanti akan dibahas dalam kerangka konseptual ini. Apa sih kegunaan dari kerangka konseptual? Kerangka konseptual yang pertama, gunanya adalah untuk pembuatan aturan harus dibangun di atas konsep yang mapan. Jadi yang merupakan sebuah pondasi dari akuntansi. Ya. Yang kedua, memungkinkan pembuat standar untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Jadi nanti ada yang namanya karakteristik kualitatif, ya, di mana karakteristik kualitatif ini dapat membantu penyusunan pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih berguna. Nah, dalam kerangka konseptual itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah tujuan dari pelaporan keuangan itu. Yang kedua, karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Jadi, kerangka konseptual ini kalau kita rangkum, dia akan membentuk seperti segitiga terbalik, ya. Di mana tingkatan yang pertama itu mengandung tujuan, ya, mengapa ada akuntansi, ya, tujuan. Untuk menjawab itu tentunya nanti kita akan mengacu pada tujuan dari akuntansi. Kemudian tingkatan kedua ini merupakan penghubung atau jembatan antara tingkat 1 dan juga tingkat 3. Sedangkan di tingkat 3 ini adalah bagaimana atau implementasi penerapan dari akuntansi itu nanti. Nah, pada tingkatan pertama itu mengandung tujuan, yang tadi sudah saya sampaikan, memberikan informasi tentang entitas pelapor yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini sudah dibahas pada video sebelumnya ya, tentang pengertian akuntansi dan juga tujuannya akuntansi. Pada tingkatan kedua nanti akan mengandung karakteristik kualitatif yang terdapat kualitas dasar atau fundamental quality dan juga kualitas peningkat atau enhancing quality. Ya, dan juga nanti ada elemen-elemen dalam laporan keuangan meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Pada tingkatan ketiga terkait dengan implementasi atau penerapan. Jadi nanti ada asumsi, ya, ada prinsip, dan juga ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan dasar dari akuntansi atau pelaporan keuangan. Sudah dibahas pada bab pengertian akuntansi bahwa tujuan dari akuntansi itu adalah untuk memberikan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, di sini pihak-pihak yang membutuhkan itu bisa saja investor saat ini ya, yang sudah menanamkan modal ke perusahaan kita, atau juga bisa investor, calon investor atau investor masa depan ya. Artinya mereka yang potensial bisa menanamkan modal, nah itu juga butuh laporan keuangan dari kita. Berikutnya juga ada kreditur atau calon kreditur ya. Nah, nanti laporan keuangan itu akan berguna dalam pembuatan keputusan bagi pihak yang membutuhkan informasi. Apakah jadi untuk menanamkan modal ke perusahaan kita, ataukah jadi untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan kita, dan lain-lain. Nah, itu nanti tergantung dari masing-masing pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Berikutnya ada di tingkatan yang kedua, yaitu karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Nah, karakteristik kualitatif ini berguna untuk membedakan informasi yang lebih baik dengan informasi yang kurang baik untuk tujuan pengambilan keputusan. Bagi perusahaan, tentunya kita menginginkan informasi yang kita sampaikan kepada stakeholder itu informasi yang terbaik ya. Jadi kita harus bisa menerapkan karakteristik kualitatif dari kerangka konseptual akuntansi itu sendiri. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kualitas dasar fundamental quality, yaitu relevansi atau dalam bahasa Inggris disebut relevance. Ya, agar informasi keuangan itu relevan, maka harus membuat perbedaan dalam suatu keputusan. Ini terkait dengan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dan juga waktu dibutuhkannya informasi tersebut. Jadi misalnya
Eh, Antara investor dan kreditor itu nanti tentunya keputusannya akan berbeda apabila melihat dari informasi keuangan yang kita sampaikan ya. Dan juga keputusan yang dihasilkan pada masa kini dan juga masa yang akan datang mungkin saja juga berbeda. Nah, itu disebut relevan. Artinya sesuai dengan kondisi saat ini ya. Jadi terkait dengan waktunya mungkin saja saat ini nanti investor tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan kita. Masa depan itu belum tentu. Nah, jadi mungkin akan mampu membuat perbedaan itu dalam suatu keputusan ya. Begitupun juga melihat pihak-pihak yang membutuhkan informasi pasti masing-masing akan berbeda dalam menginterpretasi atau uh, menganalisis hasil informasi keuangan dari perusahaan kita. Nah, komponen dari relevansi ini antara lain ada predictive value, confirmatory value, dan juga materiality. Yang pertama adalah predictive value. Informasi keuangan memiliki nilai prediksi jika nilai tersebut dapat dijadikan sebagai masukan oleh investor untuk memprediksi masa depan. Jadi, laporan keuangan kita saat ini itu digunakan oleh investor untuk memprediksi keuangan kita di masa depan, apakah menjanjikan atau tidak. Ya, untuk ditanami modal gitu. Begitupun juga bagi kreditur, apakah nanti informasi keuangan kita saat ini itu bisa menjanjikan di masa yang akan datang gitu untuk dipinjami modal. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai prediksi atau predictive value. Yang kedua adalah confirmatory value atau nilai konfirmasi, di mana informasi yang relevan juga membantu pengguna mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Kalau nilai prediksi itu tadi dari masa kini bisa memprediksi masa depan, kalau nilai konfirmatory atau nilai konfirmasi ini kita bisa mengkonfirmasi laporan keuangan kita atau informasi keuangan kita di masa lalu, apakah relevan nggak dengan laporan keuangan kita di masa sekarang. Jadi bisa dikonfirmasi atau juga dikoreksi. Ya. Ini saling terkait antara nilai prediksi dan juga nilai konfirmasi. Ya. Yang ketiga adalah materiality atau materialitas. Informasi disebut material jika penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan. Jadi, apabila terdapat unsur yang tidak ada, hilang, ya, atau mungkin ada kesalahan dalam pencatatan informasi, maka itu sangat mempengaruhi keputusan dari pengguna. Nah, itu yang disebut dengan materialitas. Jadi, kalau bisa, jangan sampai ada salah saji, penghilangan, atau pengaburan dari informasi yang kita buat. Supaya keputusan itu dapat diterima baik oleh pengguna. Berikutnya, kualitas dasar yang kedua adalah representasi tepat atau faithful representation. Representasi yang tepat ini berarti angka dan deskripsinya harus sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Tidak boleh dilakukan manipulasi, ya, perubahan data dari data yang sebenarnya. Komponen dari representasi tepat ini ada 3, yaitu completeness, neutrality, free from error. Yang pertama adalah completeness. Completeness ini adalah lengkap. Berarti bahwa semua informasi yang diperlukan untuk pengguna telah disediakan. Tidak ada yang miss atau hilang, ya, semuanya lengkap. Yang kedua adalah netralitas. Netralitas ini artinya adalah perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung satu pihak yang berkepentingan atas yang lain. Jadi kita tidak boleh misalnya pihak A membutuhkan informasi ini, kita tidak boleh mengikuti itu. Jadi harus tetap netral ya. Tidak boleh berpihak pada satu pihak ya, sehingga harus memang benar-benar disajikan apa adanya. Meskipun itu mungkin nanti akan berdampak pada perusahaan, misalnya tidak jadi diberikan modal oleh investor karena mungkin informasi keuangan kita yang kurang baik. Nah, itu ya harus kita terima gitu. Jadi harus netral, tidak boleh dirubah menjadi dari yang tidak baik menjadi baik agar investor melirik. Nah, itu yang kurang tepat ya. Yang kedua adalah free from error. Free from error ini informasi yang bebas dari kesalahan. Otomatis ketika bebas dari kesalahan, maka informasi tersebut akan menjadi lebih akurat sehingga bisa diterima dengan baik oleh pengguna dan bisa memberikan keputusan yang tepat juga untuk pengguna.
Nah, dari karakteristik kualitatif tadi ada kualitas dasar atau fundamental quality, ditambah ini ada kualitas peningkat, yaitu enhancing qualities, di mana enhancing qualities ini yang pertama adalah comparability, informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Jadi, kita menggunakan cara yang sama dalam pembuatan informasi keuangan, tetapi mungkin hasilnya akan berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan dapat dibandingkan. Jadi, kita bisa membandingkan informasi keuangan kita dengan informasi keuangan dari perusahaan yang lain. Yang kedua adalah verifiability atau verifikasi, ya, terjadi ketika pengukur independen dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa. Jadi, pengukur independen ini mungkin bisa maksudnya adalah akuntan publik, ya, menggunakan metode yang sama, tetapi nanti hasilnya antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu serupa. Nah, ini artinya dapat diverifikasi, ya, informasi keuangan tersebut. Yang ketiga adalah timeliness. Timeliness ini adalah ketepatan waktu, berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Ya, ini terkait dengan waktu. Yang terakhir adalah understandability. Understandability ini adalah pengklasifikasian dan penyajian informasi yang jelas dan ringkas membuat informasi tersebut dapat dipahami. Ya, jadi informasi keuangan itu harus memenuhi kualitas ini, ya, relevan, kemudian representasi yang tepat ditambah dengan kualitas peningkat, yaitu informasi keuangan tersebut dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan juga dapat dipahami. Nah, ini yang harus dimiliki oleh informasi keuangan agar dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Berikutnya, ini pada tingkatan kedua juga ada elemen-elemen dari laporan keuangan. Elemen dasarnya adalah yang pertama aset. Ya, aset ini bisa juga disebut sebagai harta, bisa juga disebut sebagai aktiva. Ya, artinya adalah sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Nah, aset ini macam-macam, bisa uang tunai, ya, kita sebutnya kas, bisa kendaraan, bisa tanah, ya, dan lain-lain. Nanti akan dibahas pada video berikutnya. Ya. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas ini kata lainnya adalah utang atau kewajiban, di mana liabilitas ini artinya adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Ya. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah modal. Ya, artinya adalah kepentingan residual dalam aset entitas telah dikurangi seluruh liabilitasnya. Ya, ini adalah pengertian dari ekuitas atau modal. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan ini artinya peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Ya, jadi ada peningkatan aset atau penurunan liabilitas selain kontribusi dari pemegang ekuitas, ya, atau pemilik modal. Jadi ini adalah pendapatan. Yang kelima adalah beban. Beban ini adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Jadi ini kebalikan dari pendapatan. Untuk elemen dasar ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada materi berikutnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Berikutnya pada tingkatan ketiga, yaitu ada konsep pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen serta peristiwa keuangan. Nah, di sini meliputi adanya asumsi, prinsip, dan juga kendala. Yang pertama adalah asumsi. Ada entitas ekonomi atau economic entity. Artinya adalah perusahaan memisahkan kegiatan usaha dengan kegiatan pribadi pemilik. Jadi tidak boleh saling bercampur antara uang pemilik dan juga uang perusahaan. Jadi perlu adanya dibedakan, ya, perlu dibedakan antara
keuangan perusahaan dan juga keuangan pribadi. Nah, ini asumsi dari economic entity. Yang kedua adalah kelangsungan usaha atau going concern, di mana perusahaan diasumsikan dapat bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Yang ketiga adalah satuan moneter atau monetary unit, di mana dalam kegiatan akuntansi itu dapat diukur dengan satuan mata uang. Ya. Ini dapat dalam bentuk rupiah, dolar, nah itu. Ya. Kemudian ada periodisasi atau periodicity, di mana perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam periode waktu. Nah, periode waktu ini bisa tahunan, bisa bulanan, ya, bisa 3 bulanan, tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, yang terakhir adalah basis akrual atau accrual basis, di mana transaksi atau kegiatan ekonomi itu dicatat pada periode terjadinya peristiwa tersebut. Ya, meskipun nanti mungkin kita tidak mendapatkan atau mengeluarkan uang, nah itu tetap dicatat. Yaitu yang disebut dengan basis akrual. Jadi ketika transaksi itu terjadi, maka harus kita catat. Meskipun kita belum mendapatkan atau mengeluarkan uang. Berikutnya adalah prinsip dasar dari akuntansi. Yang pertama, prinsip pengukuran atau measurements, di mana prinsip ini ada dua, ya. Yang pertama adalah pengukuran dengan menggunakan harga perolehan atau historical cost, yang umumnya dianggap sebagai representasi yang tepat dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Jadi harga perolehan itu merupakan nilai barang atau aset, ya, pada saat dibeli, ya. Tentunya nilai ini tidak akan sama dari waktu ke waktu. Nah, berbeda dengan nilai wajar atau fair value, didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi nilai wajar ini pada saat kita melakukan pengukuran, nilainya itu berapa, ya. Ini terkait dengan nilai pasar saat itu, ya. Akan terkait dengan pelaku pasar, jadi nilai pasar saat itu berapa. Kalau harga perolehan tadi adalah nilai pada saat barang tersebut dibeli. Nah, ini tentu saja akan berbeda, ya, antara harga perolehan dengan nilai wajar atau fair value. Nah, kemudian dari IAI sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia, melalui SAK itu lebih memberikan pilihan atau memberikan masukan bahwa perusahaan itu lebih baik menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset dan liabilitas. Jadi nilai wajar itu pada saat ini nilainya berapa gitu. Kalau harga perolehan kan pada saat membeli. Jadi kalau nilai wajar itu lebih akurat, ya, sesuai dengan nilai barang tersebut saat ini, saat dilakukan pengukuran. Berikutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition, di mana pendapatan itu diakui ketika perusahaan setuju untuk melakukan layanan atau menjual produk kepada pelanggan. Nah, ketika perusahaan setuju, maka akan timbul yang namanya kewajiban kinerja. Kewajiban kita untuk melayani atau menjual produk kepada pelanggan. Nah, mulai saat itu, barulah pendapatan itu diakui. Ya, jadi tidak harus pendapatan itu diterima, tetapi dalam arti diterima uangnya, ya, tidak harus diterima. Tapi sepanjang kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk memberikan pelayanan atau menjual produk kepada pelanggan, maka saat itu juga pendapatan dapat diakui. Berikutnya adalah prinsip pengakuan beban atau expenses recognition, di mana beban itu diakui ketika adanya arus keluar atau penggunaan aset atau timbulnya kewajiban selama suatu periode sebagai akibat dari penyerahan atau produksi barang dan garing atau pemberian jasa. Nah, jadi ada arus keluar atau penggunaan aset atau timbulnya kewajiban. Nah, itu nanti akan muncul yang namanya beban, ya. Dan beban itu diakui. Berikutnya, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure, di mana prinsip ini menyediakan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna. Jadi, entitas wajib untuk melakukan pengungkapan penuh, ya, melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Tentunya dalam pengungkapan penuh ini harus mempertimbangkan kualitatif, ya,
karakteristik kualitatif yang sudah dibahas sebelumnya sehingga informasi keuangan tersebut dapat secara tepat diterima oleh para pengguna. Berikutnya adalah kendala. Kendalanya ini berupa biaya. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang diperoleh. Ya, pengguna analisis biaya manfaat sebelum membuat informasi. Jadi harus dilakukan analisis biaya manfaat. Kalau bisa, manfaatnya itu harus melebihi biaya yang dikeluarkan. Nah, agar tidak terjadi kendala biaya dalam penyediaan informasi keuangan. Itu saja materi hari ini tentang kerangka konseptual, ya konsep dasar dari akuntansi. Bila ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.